Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjidul Ikhwan wabil khusus Ketua DKM, pada para sepuh, para tokoh masyarakat, para jemaah, bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat fillah yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita semuanya hadir kembali di majlis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama mengikuti kajian kita Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam kita, beri kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikut setianya. Para jemaah yang berbahagia, selanjutnya mari sebelum kita melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, lebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah untuk penyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali bin Hajar Al-Asqalani. Juga untuk guru-guru kita semuanya dan juga untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah rahmati mereka semuanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadratis sahabatihi wa tabi'in ala tarjamil awli wa syuhada wal ulama, khususan al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani. Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa ya'adu alaina bi asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yarzuqna mahabbatahum wa yatafana ala millati ma yashina fi simratin fi qur'an wa latin wa afiyah. Thumma ila jami'i mu'allimina masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa khususan ila habaina wa matina wa jiddina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang berbahagia, masih pada Kitabul Buyu' bab tentang jual beli, yaitu babu Ihya'il Mawat, bab tentang menghidupkan tanah-tanah yang mati tanpa ada pemiliknya. Hadis nomor 148. Wa an Samurah bin Jundub, diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, man ahata, qala, bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahata haitan 'alal ardi fahiya lahu. Man ahata, barang siapa yang membuat pagar, haitan dengan pagar keliling, 'alal ardi, pada sepetak tanah yang tanpa ada pemiliknya, tanah yang tidak ada pengelolanya, tanah yang mati, tanah yang gersang, tanah belum ada tuannya. Ketika seseorang hadir di tempat itu kemudian mengelolanya, dijadikan kebun, kemudian dibikin pembatas, pagar, begitu, kemudian dikelola, dibuat pengairan, ditanami tumbuh-tumbuhan atau pertanian, maka fahiyalahu, maka karena sebelumnya belum ada pemiliknya, maka ketika dia sudah
kemudian menghidupkan tanah itu, mengelola tanah itu, membuat pagar keliling untuk menjadi pembatas, maka fahiyalahu, maka tanah itu menjadi hak milik dia yang mengelolanya. Itu. Ini jadi ini sama dengan hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa orang yang makan tanah yang tidak ada tuannya, tanah yang mati, maka orang yang menghidupkan tanah itu berhak untuk memiliki tanah tersebut. Ketika ada orang yang sudah turun-temurun mengelola tanah itu, dan memang tanah itu sebelumnya belum ada pemiliknya, ya kan, maka setelah ada dari kebijakan pemerintah untuk pembuatan sertifikat, maka tinggal didaftarkan dan disertifikatkan. Tidak ada alasan pemerintah untuk mengusir, ya, karena sudah turun-temurun tinggal di situ dan tidak ada orang yang kemudian mengklaim bahwa itu tanah menjadi hak dia, itu kan, yang tanah artinya nggak ada pemiliknya, dan tanah itu bukan tanah yang berada di tempat milik umum, bukan tanah milik negara, maka ya dia berhak untuk memilikinya. Tinggal masyarakat atau pemerintah tinggal diajukan pendataan tentang hak milik tanah, tinggal disertifikasi, udah selesai gitu. Memang begitu aturan agamanya gitu. Kecuali memang tanah itu berada di pinggir-pinggir sesuatu yang menjadi milik umum, menjadi hajat hidup masyarakat banyak. Contohnya ada sungai yang mengalir, kemudian kanan kiri sungai tanahnya tanah pengairan, kemudian orang datang diklaim ini milik saya karena belum ada yang memiliki. Ya salah, karena itu sudah menjadi milik umum karena ada aliran air sungai, sementara air sungai adalah kebutuhan masyarakat, milik umum, tidak bisa dimiliki. Jadi sungai itu tidak bisa dimiliki perorangan karena itu milik umum. Termasuk jalan raya itu milik umum, tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Nah, itu. Ya. Nanti ada hadis berikutnya yang membahas tentang itu, ya. Jadi tanah yang bukan milik umum, tanah yang bukan pada tepi kanan kiri, tanah yang menjadi maslahat bersama, maka barang siapa yang menghidupkan tanah itu, ya pokoknya tanah yang mati, tanah nggak ada pemiliknya, tanah yang nggak pernah dikelola sama sekali, maka orang yang mengelola itu menjadi punya hak untuk kepemilikan tanah itu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Ibnul Jarud. Selanjutnya hadis berikutnya ini terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, tentang sungai, tanah, status tanah yang ada di kanan kiri sungai, termasuk status tanah yang ada di sekitar sumur yang digali untuk mengambil air untuk pengairan. Wa an Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man hafara bi'ran, barang siapa yang menggali sumur kemudian airnya mengalir dan dengan air itu menjadi hiduplah lingkungan sekitarnya, ya kan, falahu arba'una dzira'an, maka orang yang menggali tadi berhak memiliki tanah itu, memiliki sumur itu, karena memang ketika tanah itu memang belum ada pemiliknya, ya. Tanah yang mati tidak ada pemiliknya, tidak bertuan, masih gersang, kemudian ada seseorang yang menggali sumur di tempat itu
sampai kemudian keluar air sumurnya, sumber mata airnya keluar, ya. Dan air itu kemudian dipakai untuk kebutuhan kehidupan, ya. Maka falahu arba'una zira'an, maka orang itu berhak untuk memiliki lahan sekitar tanah itu sebanyak 40 zira', 40 hasta, ya. Atinan lima syiyatihi, yaitu untuk apa namanya, untuk tempat onta minum, atau untuk tempat onta itu kemudian apa ya, pokoknya ternak di situ lah ya, menjadi tempat onta untuk minum, kemudian makan, nyari rumput di situ dan sekitarnya lah di situ. Jadi 40 zira', 40 hasta itu menjadi hak milik bersamaan dengan sumur yang sudah digali tadi, ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan sanadnya ini meskipun sanadnya lemah, tapi ada hadis lain yang mendukung hadis ini. Para jamaah yang berbahagia, kalau sumurnya itu ketika dia menggali di tempat yang memang belum ada pemiliknya, kemudian dia hidupkan dengan menggali tanah, menggali sumur sampai keluar airnya, maka sekitar sumur itu 40 zira', ya. Sekitar berapa meter itu 40 zira' itu? 24 meter, ya. Nah, sekitar situ, maka itu menjadi hak milik, ya. Karena tanah yang ada sekitarnya itu adalah tanah untuk kemaslahatan daripada air sumur tadi, sumur tadi itu. Jadi tanah sekitarnya itu menjadi komponen pendukung daripada adanya sumur tadi itu, ya. Jadi tanah sekitarnya tidak boleh dibangun ketika ini menjadi sumur yang untuk pengairan, ya, untuk kemaslahatan, untuk peternakan dan sebagainya. Maka tanah sekitarnya hak milik dia, dan ini tidak perlu dibangun untuk menghalangi, yang bisa menghalangi dari orang memanfaatkan sumur tadi gitu. Itu. Maka ini menjadi dalil pula tentang adanya air sungai yang mengalir. Kalau sumur itu kan tadi milik pribadi statusnya, ya. Sementara karena ini dibikin oleh perorangan dan di atas tanah yang belum ada pemiliknya, sehingga status tanahnya pun akhirnya menjadi milik pribadi yang menggali sumur tadi. Nah, ini kasusnya tentu berbeda dari yang namanya aliran sungai yang memang sudah jadi, atau yang bikin, atau air sungai itu yang bikin adalah negara atau pemerintah begitu, dengan kerjasama bersama-sama, ya kan, menggali sungai buatan. Semisal di Bekasi ini ada sungai buatan, ya. Sungai Kalimalang buatan itu, ya. Ya. Iya, sungai Kalimalang itu buatan. Ada sungai yang bukan sungai buatan, yang memang kayak kalau di Brebes itu ada kali Pemali itu. Itu bukan kali buatan, itu panjang, lebar, dalamnya juga luar biasa. Itu muaranya sampai ke laut, kemudian sumberannya dari pegunungan. Itu memang alamiah, ya. Tercipta, Allah yang menciptakan, muncul dengan sendirinya, tahu-tahu udah begitu. Nah, itu ada hukum antara tepi kanan tepi kiri di sekitar sungai itu yang disebut sebagai harimun nahar. Harimun nahar hukumnya sama dengan sungai itu sendiri. Kanan kiri tanah perairan hukumnya sama dengan status sungai. Sungai milik masyarakat umum bersama, dimanfaatkan bersama, maka tanah kanan kirinya
itu juga merupakan tanah bersama, tidak boleh dimiliki perorangan. Tidak boleh perorangan kemudian membangun di tanah pengairan yang akhirnya menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan air sungai tadi itu. Ya, itu hukumnya haram itu. Bukan haknya dia, termasuk ghosob. Kalau kemudian mengambil memanfaatkan tanpa, ya meskipun diizinkan itu nggak boleh. Mengizinkan itu pun dilarang, Pak. Karena itu tidak diperbolehkan untuk dibangun secara permanen. Kalau sekedar memanfaatkan tanpa dibangun permanen begitu, artinya sekedar ya mengembala kambing di tepi sungai, itu kan, itu masih boleh, silahkan. Kalau di pertanian, tepi sungai itu dipakai untuk menjemur, ya kan, menjemur bawang baru panen, dijemur di tepi kanan kiri sungai. Memang kebutuhannya begitu masyarakat. Maka tepi kanan kiri itu sama hukumnya dengan kepemilikannya, sama dengan kepemilikan umum, yaitu tanah itu sungai tadi. Sehingga masyarakat pribadi tidak boleh memanfaatkan secara khusus sehingga masyarakat lain terhalang untuk memanfaatkan tanah itu. Makanya banyak kalau di lingkungan sekitar kita ini banyak kasus-kasus yang kita lihat secara langsung setiap hari, masyarakat itu melanggar dengan ketentuan ini, yang seharusnya tanah aliran sungai itu dibiarkan seperti itu, kanan kirinya juga harus dilestarikan, itu ternyata malah dibangun menjadi ya macam-macam lah, ya itu sesungguhnya melanggar itu, ya tidak diperbolehkan. Dan pemerintah punya hak untuk membongkar. Pemerintah punya hak untuk membongkar. Mengapa demikian? Karena memang kemaslahatan sungai milik bersama dan kanan kiri tanah pengairan itu juga masuk statusnya sebagai tanah pendukung daripada air sungai tadi, sehingga harus menjadi milik bersama, tidak boleh dimiliki pribadi perorangan itu. Nah, ini di antara hajat yang sangat terganggu manakala ada perorangan yang kemudian membangun tanah itu, meskipun ada oknum yang mengizinkan, ya oknum pemerintahan RT RW barangkali itu kemudian memberikan izin untuk membangun untuk lahan tertentu, katakanlah ternak atau apa segala macam gitu kan, dibangun di tempat itu jelas melanggar. Dan ketika ada proyek-proyek pelebaran, ya kan, pendalaman karena terjadi pendangkalan, ya sehingga terjadi banjir, kemudian ada kebijakan untuk normalisasi sungai dengan cara didalamin lagi, dikeruk kembali pakai bulldozer. Lah lewat di situ kan susah kalau kemudian tanahnya sudah dibangun dengan bangunan permanen, baik itu kandang maupun rumah atau apalah, itu kan jadi susah gitu. Itu. Jadi ini termasuk ghosob, ini haram hukumnya. Ya. Para jamaah yang berbahagia, ini fenomena yang ada di sekitar kita. Di sekitar perumahan saya ada namanya Kali Baru. Kali Baru itu kali sungai yang kecil untuk ya pembuangan lah, ya pembuangan. Dulunya dimanfaatkan untuk tanah pengairan juga, untuk pengairan. Jadi sawah, tapi karena sudah jadi perumahan, ya meskipun sudah jadi perumahan di sekitarnya, ya tapi status aliran air itu kan tetap kemaslahatannya milik bersama, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan sifatnya pribadi yang menghalangi orang lain memanfaatkan itu, juga nggak boleh. Nah, tapi ternyata kanan kirinya tanahnya malah dibangun buat dagangan. Kemudian malah yang lebih parah lagi, Pak, bukan hanya tanah di tepi kanan kirinya, di atas sungai itu malah dicor, ya kan, dibuat ruko, dibuat bangunan untuk warung, untuk dagangan.
Ini kan artinya dia usaha berdagang di lokasi yang tidak diperbolehkan, dan ini termasuk ghosab ya, ghosab ya. Meskipun dapat izin, ya, izin apa itu oknum? Oknum itu nggak punya hak untuk memberikan izin. Itu. Para jamaah yang berbahagia, mungkin ada yang bertanya, lah kalau usaha di tempat yang tidak dibolehkan, artinya ghosab tanahnya itu ya, kemudian dagang di tempat itu, apakah hukum dagangannya itu boleh apa enggak gitu kan? Ya. Terus hasilnya milik siapa gitu kan? Para jemaah yang berbahagia, ketika tanah milik umum kemudian ditempati untuk dagang, kalau tidak permanen itu nggak masalah, artinya dia tidak merasa memiliki. Contoh pakai gerobak kan, kalau pakai gerobak kan didorong, kemudian kalau udah selesai dikembalikan ditinggalkan kan gitu, tanahnya ya tidak ada perubahan apa-apa, hanya pas waktu dagangan dia datang ke situ pakai dorongan, kemudian sudah selesai pulang lagi kan begitu. Kalau itu nggak masalah, karena tidak merasa memiliki, hanya merasa barangkali ini strategis untuk dagang gitu aja, sehingga datang ke situ berdagang ke situ. Ini kalau seperti itu wajar, itu artinya masyarakat umum punya hak untuk dagangan, untuk memanfaatkan tanah seperti itu ya kan. Tetapi kalau kemudian dibangun secara permanen, itu berarti menghalangi orang lain untuk memanfaatkan itu yang haram, karena itu otomatis merasa memilikinya ya kan, itu yang haram. Menempatinya haram. Dagangannya sih secara hukum dagangan boleh, tapi dagangan di tempat yang seperti itu kurang berkah gitu Pak, nggak ada berkahnya, hilang. Karena apa? Karena tempat yang ditempati untuk dagang itu tanah ghosab, tanah masyarakat, tanah umum, kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Ya mau bayar mau apa itu kan bukan masuk ke negara dan tidak kembali ke kepentingan masyarakat umum, tapi itu masuk kantong pribadi. Saya yakin itu nggak bakalan masuk ke pajak negara, nggak bakalan. Itu kan itu masalahnya, repot itu. Jadi nggak boleh memberikan izin di tempat-tempat seperti itu, karena apalagi di perkotaan ya, yang kadang masyarakat buang sampahnya masih sembarangan. Lah kalau kemudian tanahnya di atas aliran air itu malah dibangun, lah akhirnya masya Allah itu pastinya, lah yang dagang di tempat itu buang sampahnya kemana coba? Sembarangan. Nah kalau udah sembarangan, udah mampet itu nggak ketulungan itu. Sementara yang biasanya bisa dikeruk, bisa ini nggak bisa lagi. Nah itu harus ada kebijakan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya hak untuk membongkar bangunan-bangunan liar itu. Kalau di Brebes tahun lalu ya, pokoknya 3-4 tahun yang lalu itu, sebelumnya banyak berdiri orang-orang yang buka usaha bengkel itu kan, bengkel warung di atas lahan tanah milik ya pengairan lah, tanah pengairan. Kalau orang Madura disebut tanah pengairan. Pangeran itu Allah. Tanah milik Allah. Ini tanah pengairan kok. Akhirnya malah dimiliki. Nggak boleh itu sebenarnya itu. Itu pada tahun yang lalu saya diundang acara Bahsul Masail, di mana pertanyaannya persis masalah ini. Temanya itu hukum memanfaatkan lahan pengairan di sebelah kanan kirinya sungai. Di tempatnya diskusinya tempatnya di pesantren motivasi di Kiai NH di Setu sana. Ya, alhamdulillah saya bisa hadir, dan saya pas buka di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu
Fikih Islam karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ulama top markoto Pak, Suriah ya, rektor Universitas Damaskus Syria. Beliau waktu masih hidup sering datang ke Indonesia, dan didampingi oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub almarhum, itu imam besar Masjid Istiqlal dulu. Nah, beliau udah wafat, dan profesor dari Syria itu juga udah wafat. Nah, kata Profesor Ali Mustafa Yakub itu bahwa Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu adalah Imam Nawawinya zaman ini, gitu. Pujian yang memang layak untuk beliau karena ilmu luas dan karyanya banyak. Tafsirnya ada tafsir Al-Munir, tafsir Munir itu berapa jilid, itu banyak banget. Kalau beli kitabnya itu 1.300.000-an Pak. Jadi beli kitabnya mahal. 1.300.000 satu kitab tuh. Terus Fikul Islam Adilahutuhu juga gede banget segini kitabnya. Nggak tahu bacanya sampai hatam, habis berapa tahun itu bacanya. Itu. Jadi ulama hebat itu beliau. Dan dalam kitab itu ada pembahasan tentang hari menahar. Jadi tepi kanan kiri air sungai, ya, air sungai. Karena sungai itu adalah kebutuhan masyarakat, maka tanah kanan kirinya itu adalah tanah pendukung dari kemaslahatan air sungai tadi itu. Jadi sehingga air sungai tidak boleh dimiliki pribadi, dan tanah kanan kirinya itu pun tidak boleh dimiliki pribadi, termasuk digunakan secara permanen khusus untuk pribadi, itu tidak boleh, ya. Tetapi hanya boleh memanfaatkan saja, memanfaatkan yang sekira orang lain pun berhak memanfaatkan tempat itu, gitu kan. Sehingga ya memanfaatkannya tidak permanen, bisa gantian, begitulah istilahnya. Orang bisa mondar-mandir lewat di situ, saling memanfaatkan begitu. Tidak ada yang boleh mengklaim milik pribadi, begitu. Nah, bupatinya hadir, dan dalam sambutannya bupatinya, beliau waktu itu orang Madura. Ini tanah pengairan, ini pangeran. Beliau cerita sendiri itu, orang Madura itu, ya. Jadi itu batasannya saya lupa berapa itu ya, hadisnya keterangan di situ ada, tapi yang pasti kalau di sini itu kalau di sumur itu tadi berapa, 20 berapa, 22 meter ya. Ya sekitar itu, kanan kiri Pak, sama sekitar itulah. Dan itu sudah menjadi undang-undang Pak. Undang-undang pertanahan seperti itu udah ada. Cuma saya nggak ngecek ini undang-undangnya berapa meter masing-masing. 15 ya. Itu memang ada itu. Dan itu secara syar'i juga seperti itu, dan didukung undang-undang juga begitu, undang-undang pemerintahan. Ya, undang-undang tentang pertanahan itu ada seperti itu. Iya, sudah syar'i pertanahan itu. Pas banget itu. Jadi ya, cuma yang belum syar'inya itu pengelola hutan yang masih di lebih banyak dikuasai oleh cukong. Itu makanya ya itulah. Para jemaah yang berbahagia, ya, ini air sungai kan terkait dengan air ya, yang menjadi kebutuhan masyarakat. Makanya nanti ada hadis bahwa ada tiga hal ini yang kepemilikannya adalah milik masyarakat, tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Nanti ada hadisnya. Nah, hadis yang berikutnya ini masalah memberikan hak, ya, pemberian hak tanah oleh negara. Wa an Alqamah bin Wa'il
Diriwayatkan dari Alqamah bin Wa'il radhiyallahu anhu, an abi dari bapaknya. Anan Nabi sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aqta'ahu, memberikan wilayah bagian wilayah untuk dikelola. Bagian tanah diberikan kepada Wa'il untuk dikelola. Tanah itu berada di Hadramaut ya. Ini jadi tanah itu kan pada dasarnya ya hakikat itu milik Allah. Kemudian secara undang-undang dikelola oleh negara, kan begitu. Negara itu kemudian mengatur pengelolaan tanahnya. Ada tanah yang punya masyarakat punya hak untuk kepemilikan. Ya, kepemilikan itu ada tanah bagiannya seperti itu ya kan. Ada pula tanah yang memang khusus milik masyarakat umum, tidak boleh dimiliki perorangan, tetapi boleh ada pengelolaan, kan begitu. Ada pengelolaan, dan pengelolaan itu kemudian diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang mampu mengelolanya dengan imbalan. Tentu hasilnya sekian persennya itu masuk negara, dan negaranya tanah hasilnya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Karena itu tanah menjadi milik umum, milik negara gitu kan, sehingga pemanfaatannya pun hasilnya untuk negara, untuk masyarakat umum gitu. Meskipun pengelolaannya tetap untuk masyarakat. Nah, ada tanah yang diberikan kepada perorangan karena memang itu tanah belum ada pemiliknya, tanah tanpa tuan dan dikuasai oleh negara. Kemudian pemimpin punya hak untuk mengatur pertanahan itu, sehingga seseorang diberi jatah, kamu punya tanah bagian ini, silahkan kelola, ini sertifikatnya gitu. Itu pemerintah punya hak itu. Makanya dalam hadis ini Wa'il bin Hujr ya, ini diberi tanah oleh pemimpin waktu itu ya, oleh Rasulullah ya, diberi tanah untuk mengelola tanah itu. Silahkan kelola, itu menjadi milik kamu gitu. Makanya kalau sekarang ini presiden kita ya, itu kemana-mana membagikan sertifikat pertanahan itu. Ya upaya untuk memberikan keadilan ada, tapi kan ya namanya ketidakadilan sudah terjadi pada zaman dulu Pak, sehingga sampai ya sekarang ini, sebelum Jokowi memimpin itu pun 90% pertanahan itu justru dikuasai oleh ya sebagian kecil orang-orang yang punya bisnis itu. Iya. Nah, itu kan dulu kebijakan dulu sebelum-sebelumnya. Sekarang mewarisi. Nah, sekarang mulai ada penataan-penataan seperti itu, penataan. Ya begitu pastinya. Pastinya akan marah. Termasuk ini Pak. Jadi sebenarnya ya namanya kekuasaan ya, kekuasaan. Zaman Orde Baru Pak Harto itu dekat dengan Lim Sio Liong, betul ya. Kerjasama. Akhirnya yang melindungi negara, dia berbisnis, keuntungannya masuk negara gitu kan. Di antaranya ada bagi hasilnya. Akhirnya karena didukung ya 32 tahun, wah menguasai semuanya itu. Iya. Pak Harto lengser, dia mah tetap kaya raya. Nah, itu sekarang. Ya kan. Jadi ya sejak zaman dulu lah begitu. Makanya kita nggak fair menyalahkan pemerintah sekarang, nggak fair. Semuanya adalah warisan. Tapi ya minimal ada usaha lah ya, usaha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada usaha untuk memberikan keadilan. Ya meskipun prosesnya tentu akan sangat panjang gitu kan. Cuma usaha sudah ada gitu. Itu memberikan tanah sampai sebenarnya ini Pak, tantangan dari pemerintah untuk memberikan kepada organisasi tertentu, siapa yang mampu mengelola tanah ini saya kasihkan gitu kan. Ini lah kayak organisasi kita kan belum mampu untuk mengelola itu, akhirnya ditolak. Lah yang mampu mengelola siapa? Yang punya duit gede. Kembali kepada ya lagi-lagi ya mereka juga gitu. Itu jadi problem itu ya, karena memang warisan politik zaman dulu
yang diperkaya yang mereka, ya yang miskin untuk bangkitnya ya susah gitu. Jadi harus proses. Ini masalah politik ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, selanjutnya wa an Ibnu Umar riwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah aqta'az Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan bagian tanah kepada sahabat Zubair itu di suatu tanah ya. Kemudian di Khud Oro Farsih ya. Fa ajrul farsa hatta qoma. Kemudian cara untuk menentukan luasnya tanah itu, Pak. Luas tanah yang akan diberikan kepada ini untuk dikelola lah. Itu adalah caranya yaitu menggunakan onta. Dia berdiri di duduk di atas ontanya, kemudian ontanya berdiri, kemudian tsumma rama bi sautihi. Kemudian Zubair itu kemudian memanah pakai anak panah, set sejauh anak panahnya itu jatuh di tempat mana gitu, diukur berapa meter, sekian meter itu jauhnya, maka sekian meter itu pula tanah itu diberikan kepada Zubair untuk dikelola menjadi hak milik pribadi dia gitu. Karena memang tanah itu belum ada yang mengelola, tanah yang kosong ya belum dimiliki, kemudian dibagi-bagi untuk dimanfaatkan supaya hidup, supaya menghasilkan begitu ya. Faqala, maka Rasulullah berkata, utuhu haitsu balagha saut, berikan itu tanah kepada Zubair ini dengan ukuran sekira itu anak panah ketika terlempar jatuhnya di mana, ukuran itulah batasan itulah, kemudian tanah sejauh itu diberikan kepada Zubair ini tadi untuk dikelola. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, meskipun ini hadisnya ada kelemahan ya dalam sanadnya. Selanjutnya, nah ini wa an rajulin minas sahabah, diriwayatkan dari seseorang dari kalangan sahabat, meskipun nama sahabatnya itu majhul, tidak diketahui namanya siapa. Tapi karena golongan sahabat maka dianggap sahih. Tapi kalau yang majhul itu adalah tabi'in, maka hadisnya jatuh menjadi lemah. Tapi kalau rajulun minas sahabah, seseorang dari kalangan sahabat, siapa namanya? Enggak tahu, pokoknya lupa, pokoknya dari kalangan sahabat lah gitu. Itu hadisnya tetap sahih ya. Tapi kalau di bawah sahabat, misal tabi'in, apalagi tabi'in, apalagi di bawahnya lagi, kalau orangnya itu tidak dijelaskan, tidak jelas siapa orangnya, atau namanya disebutkan tapi di biografinya enggak ada, biografi ulama-ulama yang ahli biografi para perawi hadis kok tidak menyebutkan nama itu, atau asing lah namanya siapa enggak jelas, maka hadisnya turun derajat menjadi doif, lemah, tapi lemahnya lemah yang ringan. Nah ini karena kalangan sahabatnya yang namanya tidak disebutkan siapa begitu, pokoknya orang dari kalangan sahabat, maka hadisnya tetap sahih. Beliau bercerita, ghazautu ma'a Rasulillah, saya berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sami'tuhu, maka aku mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda. Perhatikan, annasu syuraka'u fi thalathin, manusia itu bersekutu bersekutu, memiliki bersama, memanfaatkan juga bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Manusia bersekutu di dalam 3 hal. Kepemilikannya milik bersama atau milik negara, berarti kan, karena kalau ya milik negara yang kemudian dimanfaatkan untuk bersama-sama manusia, itu bersekutu dalam 3 hal. Apa itu? Fil kalai, hutan atau padang rumput atau hutan. Padang rumput atau hutan di tempat yang memang lahan milik negara, itu manfaatnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, tidak boleh dimanfaatkan pribadi gitu. Tidak boleh dikelola secara pribadi, dimiliki pribadi
harus dikelola oleh negara, meskipun kemudian memberikan pelaksana pengelolaannya itu tentu ada yang ditugaskan, tapi hasilnya adalah untuk pemasukan negara dan dimanfaatkan hasilnya untuk masyarakat sekitarnya, masyarakat secara umum. Ya. Hutan. Kemudian walma, air. Air itu milik bersama, tidak boleh dimiliki siapapun. Air yang kita punya, Pak, keran kita dalam rumah kita ngebor, ya kan. Memang tanah yang semisal ada di dalam wilayah rumah kita sendiri, di dalam rumah, di dalam gerbang lah, tidak di luar ya, tidak di seberang got. Kalau seberang got itu sudah masuk wilayah umum masyarakat karena jalan itu, ya kan, udah apalagi termasuk di fasos-fasum itu jalan termasuk itu milik umum. Nah, seandainya pun ngebornya itu di dalam rumah sendiri, masuk dalam gerbang itu kita milik kita sendirilah, di tanah yang sertifikatnya memang milik kita, masuk di situ. Kita ngebor, keluar air, tetap air itu milik umum, bukan milik kita, Pak, bukan milik pribadi. Mengapa alasannya? Alasannya yang namanya air, Pak, itu kan keluar dari pori-pori tanah. Lah, mana ada air itu bisa dibatasi? Hanya diambil dari tanah yang memang bagian milik kita sendiri, milik saya gitu. Rumah saya sekian meter, kemudian katakanlah ini, dan air tetangga tidak masuk ke dalam ini, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya mesti hujan di seberang sana, airnya merembes sampai ke tanah-tanah, masuk ke dalam tanah milik kita, kan begitu. Ketika disedot tanah kita, airnya sudah kosong, tentu ngambilnya air milik tetangga, kan begitu. Betul nggak itu? Kalau air yang kita sedot itu banyak, semakin banyak yang kita sedot, maka semakin banyak tanah airnya tetangga yang kita sedot juga. Berarti artinya apa itu? Itu artinya air tidak bisa dimiliki oleh pribadi sendiri. Ketika ada orang datang, Pak minta airnya, wajib diberi, tidak boleh ditolak. Karena apa? Jangan mentang-mentang ini listrik punya saya gitu. Jangan. Ya kan? Ini tanah milik saya. Jangan, enter dulu. Urusan pralon, urusan pompa memang milik sampean. Tapi yang namanya air yang terus disedot, air yang ada di tanah milik kita sendiri, lama-lama habis. Lah ketika disedot terus, ngambilnya dari mana? Air tetangga akan masuk, merembes, masuk ke dalam tanah milik kita tuh. Di bawah berapa meter tuh? 20 meter, 50 meter. Itu di bawahnya mesti tanah dari rembesan air dari tetangga masuk di situ juga. Makanya itu milik bersama, nggak bisa milik sendiri gitu. Hujan di sana, di Bogor semisal, kemudian turun melewati aliran air sungai, sungainya merembes masuk itu kan, kemudian sampai pori-pori tanah kita itu masuk ke situ sehingga terisi air. Berarti air milik siapa? Ya milik umum, milik masyarakat, nggak boleh dimiliki sendiri. Makanya air itu sebenarnya tidak bisa diperdagangkan itu. Air tidak bisa dijual belikan. Karena air bukan milik pribadi. Lah terus bagaimana ini? Kita jual beli air minum, gimana? Maka sebenarnya bukanlah menjual beli air, tetapi apa itu? Kemasan itu kan butuh dana. Ya, mengemas itu kan butuh dana. Ada kardusnya butuh dana. Itu kan. Nah, kemudian bikin pabrik pengemasan butuh dana. Maka kalau airnya itu nggak boleh dijual belikan karena milik umum. Tetapi wadah, kemudian tenaga, kemudian ini itu. Lah, itulah yang kemudian ketika kita menjual belikan
air mineral itu pada dasarnya bukan menjual beli air, tetapi apa? Ya kemasannya itu yang butuh dana untuk sampai distribusinya sampai ke sana gitu loh. Itu. Jadi ya jual apa namanya menjual belikan air mineral ya jangan mahal-mahal gitu kan, karena memang itu bukan milik pribadi tapi milik umum airnya gitu. Tapi persoalan apa namanya kemasannya segala macam itu memang dia yang mengusahakan. Nah, silakan dapat untung dari situ kan begitu. Makanya kayak perusahaan-perusahaan besar, ya kan, perusahaan mineral, air minum, sebenarnya mereka itu tidak diperbolehkan menjual belikan air. Karena apa? Karena sudah barang tentulah air itu tidak mereka miliki, karena air itu mesti mereka sedot dari air-air yang ada di masyarakat secara umum, dari tanah-tanah yang sekitarnya milik umum, yang tanahnya airnya yang ada di tanah masyarakat ikut tersedot oleh perusahaan tadi air minum itu, ya kan. Nah sehingga sebenarnya ya nggak boleh sebenarnya dijual belikan. Tapi ya untuk kebutuhan masyarakat tentang air, sehingga perlu ada yang berusaha untuk mendistribusikan itu, sehingga ya ada imbal balik uang, ya kan, jual beli apa namanya yang kemudian bukan airnya yang dijual belikan, tapi ya jasa untuk pengemasan segala macam, itulah yang kemudian ini seperti itu, Pak. Kemudian wanar, api alias dalam penerjemahan modern itu artinya energi. Dengan kompor tanpa api nggak bakalan nyala, ya kan. Maka api ini milik umum, tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Masyarakat secara umum berhak untuk memanfaatkan api itu, karena memang kebutuhan masyarakat secara prinsip ya, untuk kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Apalagi zaman modern. Zaman modern bukan cuma api ya, api itu kemudian sudah berkembang teknologinya menjadi listrik. Ya kalau dulu nyalain kompor untuk rebus, sekarang nggak perlu api, tapi apa? Listrik kan begitu. Nah listrik itu milik bersama, kepentingannya milik bersama, maka harus dikelola oleh perusahaan milik negara, tidak boleh untuk swasta. Swasta silahkan memproduksi, tapi kemudian dijual ke negara. Negara berhak untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, punya kewajiban itu kepada masyarakat yang tidak mampu. Kalau mampu, bagi orang-orang kaya silahkan untuk uangnya, pemasukannya untuk negara, yang pemasukannya kepentingannya untuk masyarakat secara luas, begitu. Ini jadi api, kemudian api atau energi ya, energi termasuk BBM itu. BBM itu ya tidak bisa dimiliki perorangan, karena ya seperti air. BBM di dalam tanah ada sumber BBM yang melimpah, maka mungkin tanah yang ada di pengeboran milik perusahaan, tetapi ingat di bawahnya air yang disedot, sumber minyak yang disedot itu milik masyarakat yang ada di sekitarnya, yang ikut-ikutan apa namanya sumber BBM ya, minyak mentah yang ada di tanah-tanah masyarakat sekitarnya itu kemudian disedot pula oleh perusahaan itu kan. Iya, berarti itu milik masyarakat, bukan milik perusahaan gitu. Makanya ya tentu ada proses yang mahal begitu kan, sehingga harganya jadi ketemunya mahal. Tapi ya jangan menjual energinya, BBM-nya, tapi ya jasanya itu loh yang mahal. Makanya pemerintah itu punya kewajiban untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu, ya kan. Dan tentu kepada yang nggak mampu, ya kepada yang mampu silahkan aja, yang mahal juga nggak apa-apa karena mereka mampu, dan tentu hasilnya untuk kembali kepada masyarakat sekitarnya ya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Nah ini rawahu Ahmad, Abu Dawud dan warijalu thiqatun. Jadi dia diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan para perawinya perawi hadis sahih. Barangkali itu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini hadis terakhir, berikutnya masuk pada bab wakaf
untuk pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri bismillah alhamdulillah sallallahu Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ij'alna wa auladana min alil ilmil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.